Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Masih bahas soal PyTest. Ini video ketiga ya untuk PyTest ini. Di video ini aku bakal sedikit jelasin tentang menyambung video yang sebelumnya. Kita buka dulu. Nah, ini nih. Ini yang kemarin nih. Coba digedein dulu ya. Begini. Oke. Ikhlas dulu. Nah, ini codingan yang kemarin ya. Ini waktu kita buka Google, waktu tes buka Google dan bikin otomasinya. Jadi buka pertama itu tesnya itu buka Google, yang kedua itu buka Facebook. Cuma ini kan sebenarnya berarti di sini ada dua fungsi ya. Kalau kita lihat di sini ada dua fungsi. Ada fungsi tes buka Google yang ini nih sama tes buka Facebook. Kalau dilihat-lihat isi fungsinya sama, perlakuannya juga step-step dari test automationnya itu sama. Dia ada driver get, ada ngecek titlenya, terus di validasi titlenya sama. Ini driver get, ini driver get, ini title, assertnya juga. Yang beda apa? Cuma assertionnya doang. Ini assertionnya Google, ini assertionnya Facebook, sama yang dibuka alamatnya Google, yang kedua yang dibuka alamatnya Facebook. Nah, prinsip kayak gini sebenarnya nggak bagus ya. Kenapa? Karena menyalahi prinsip dry. Apa itu dry? Dry artinya kering. Dry. Don't repeat yourself. Cilah bahasa Inggris ya. Don't repeat yourself. Jadi jangan diulang. Ketika ada fungsi yang sama, jangan diulang. Terus gimana bang kalau misalnya kita mau ngetes? Kan bisa aja kalau dalam satu test case yang di input beda, tapi kita pengen tahu hasilnya sama apa atau beda atau gimana gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, bukan kebetulan sih. Untungnya PyTest itu punya apa dia namanya? Fitur yang keren, yaitu fiturnya itu mark parameterize. Mark parameterize. Jadi tanpa kita ngulangin fungsi atau codingan yang sama. Gimana tuh caranya bang? Caranya gini. Nah, hapus dulu. Oke, caranya gini. Tadi kecilin dulu. So, ini kan kita coba ganti kode yang di sini ya. Jadi kalau mark parameterize itu bentuknya itu dekorator. Dekorator itu apa sih? Dekorator itu kayak gini. Dekorator itu diawali sama add. Oke, itu dekorator di Python. Sekarang yang pertama dilakukan adalah untuk menggunakan mark parameterize ini, kita perlu import. Kalau tadi kan kita belum import ya sama sekali. Import PyTest. Ya, udah diimport PyTestnya. Setelah itu kita bikin, nah di mana ya? Nah, di sini aja deh. Di bawah dari sini kita bikin apa? Kita bikin sebuah variabel alamat misal, yang isinya itu sebuah list, dan di dalam listnya itu adalah sebuah tuple. Tuplenya itu buat diisi apa bang? Nah, buat diisi parameternya atau value-nya yang mau diisiin tuh gimana. Di sini ada dua value ya, ada alamatnya sama value assertionnya di satu fungsi ini. Di fungsi ini juga sama. Jadi kita bakal masukin value ini, yang get ini, sama yang kedua value dari assertionnya. Oke, kita coba ya. Ini kita copy, paste di sini untuk tuple yang pertama, dan untuk tuple yang kedua adalah assertionnya. Taruh di sini. Ini koma, kita bikin tuplenya ada 2 biji. Nah, ini biar rapih. Sini bikin tuple baru lagi.
isinya yang Facebook. Copy, paste di sini, kok titik, koma, ini ya, set, copy, paste di sini. Oke, jadi ada di listnya itu isinya tuple. Listnya udah dibikin nih, sekarang kita tulis dekorator. Add PyTest titik mark titik parameterize nih, udah kita masukin. Misal tuplenya kita masukin, tuplenya itu kan ada tuple depan, ada tuple, ada dua di dalam tuple, ada dua value ya, ada yang ini, ada yang alamat, sama ada yang assertion ya. Kita bikin apa ya, ada address gitu ya, address sama satu lagi result gitu aja ya. Terus koma, ini argumen keduanya itu alamat, yang ini kita masukin alamat. Dan nih ini untuk dekoratornya. Selanjutnya, nah fungsi yang udah di sini nih kita ganti, kan udah dibikinin nih parameternya di atas. Jadi di sini nggak perlu kita tulis lagi nih driver get apa, kita cukup tambahin di fungsi sini, tulis tadi apa, address, yang ini tulis ini, terus yang keduanya result, itu argumen di fungsinya. Udah, Pak, ini nggak usah ditulis lagi kan udah ada di atas. Ditulisnya jadi apa, address, karena udah ada di sini nih, udah sebut di argumennya. Terus yang assertion ini nggak tulis Google lagi, tulisnya result ya. Nah ini udah, karena udah yang ini, yang bawah nih kita hapus aja karena udah diwakilin di fungsi yang atas ini. Fungsi kita ganti namanya ya, buka alamat. Terus kita save. Nah, coba kita jalanin. Kita pilih dulu CD ke apa sih? Belajar ya, belajar PyTest. Oke, masuk sini. Terus kita coba tulis PyTest web auto.py. Dah, run. Hasilnya sama nggak sama yang kemarin? Set 1, 2 sama kan, bisa lihat di sini dia langsung pas. Jadi nggak perlu ngulangin fungsi yang sama lagi. Terus penggunaannya di kehidupan nyata tuh gimana, Bang? Penggunaan kehidupan nyata tuh gini, misal kita untuk testing ya, kalau untuk testing itu pasti kita buat gini kan, kalau kita buat testing auto gitu kan, kita bikin test case kan, atau skenario, misalnya skenario nya jelek banget tulisannya. Skenario-nya itu login kan biasa kita masukin username, masukin password, terus klik apa biasanya login. Nah, username dan password ini kan biasanya kita ngetes bikin username yang benar, masukin username yang benar, masukin password yang benar. Ini test case yang positif. Kadang kita mau nyoba juga, jangan-jangan kalau dimasukin username yang salah dengan password yang benar, atau sebaliknya, atau dua-duanya salah, dia bakal bisa login juga. Nah, itu yang perlu dites. Misalnya username benar, passwordnya salah, username salah, passwordnya benar.
Oh, username salah, passwordnya salah. Ternyata dari tiga ini kita cobain, wah dia fail atau malah pas nih gitu. Kalau ternyata dia bisa login, berarti itu ada yang salah sama fiturnya atau sama programnya atau sama si aplikasinya kayak gitu. Aplikasiannya di dunia nyata seperti itu. Nggak mungkin dong nanti kita bikin fungsi kalau username passwordnya sama benar, fungsi lagi username benar password salah, kan nggak mungkin kita bikin sampai empat fungsi cuma buat cuma buat satu skenario satu fitur itu untuk login kayak gitu. Jadi kita perlu pakai yang namanya mark parameter AS untuk PyTest ini. Aku ada contohnya sih, ada contohnya di sini aku udah bikinin nih, tes web auto 2 nih, tes web auto 2 nih kalau nah lihat ini contohnya pakai alamat yang bukan, ini bekas yang tadi ya, pakai alamat yang ini ya kan, misalnya username ini kemarin kita bikin id jongkok id jongkok, passwordnya itu ini ASDEF dapat ini, kalau di login kan dia bakal benar, dia bakal masuk ke profil ini kayak gitu, tinggal di logout lagi aja. Nah, kalau misalnya passwordnya asal username asal passwordnya benar kan tetap salah, kalau login nggak bisa, dia bakal ada tulisan invalid username. Nah ini assertionnya di sini. Jadi kalau misalnya kita buka codingan ini ya, kalau misalnya Selenium import WebDriver, ini udah pasti import PyTest buat masukin dekorator parameter S-nya. Ini kunci maksudnya tuh ini username benar password salah, username salah password benar. Ini tesnya. Jadi ada 3 tes. Terus WebDriver ini kayak yang tadi, PyTest terus AB kunci yang dibuka. Nah, driver.get demo.key.login alamat yang tadi, find elemen ID username-nya, send key-nya yang A itu berarti yang tuple yang depan, terus passwordnya send key-nya B berarti tuple yang kedua, tuple yang value yang kedua kayak gitu. Terus klik login. Nih kalau coba kita jalanin langsung ya, kita jalanin langsung. Oke, kita clear dulu. Tes web auto 2. Terus di enter. Ada 3 tes kayak seperti yang dijalani. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.